Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Selven di channelnya Kudetek. Di video kali ini bre, karena memang kita tuh mau nonton Coldplay di Singapura ya, biar nggak kosong-kosong kali gitu kan konten di Kudetek. Kita isi dengan konten kilas balik lagi bre. Ya nggak berasa ya kan, ternyata udah vakum hampir 2 tahunan gitu loh. Terakhir kita bikin konten kilas balik tuh Agustus 2021 ya, masih di Batam tuh ya, dengan background tembok metaliknya gitu kan. Ya jadi intinya konten kilas balik di channel ini tuh ngebahas tentang revolusi sebuah teknologi bre. Kilas balik yang pertama itu udah kita bahas revolusi logo Windows. Terus kilas balik yang kedua kita ngebahas revolusi Vega Nvidia. Nah, kilas balik yang ketiga, kita bakal ngebahas revolusi prosesor Intel dari masa ke masa. Tapi nggak semuanya ya yang kita mention, bre. Durasinya nanti nyalain debat capres gitu kan. Mungkin nanti bakal kilas balik logo Apple, tapi kayaknya bukan aku yang ngebawain sih. Kalian tahu kan siapa yang bawain? Oke, Intel sendiri itu didirikan di California ya pada tanggal 18 Juli 1968. Itu aku belum lahir dan kayaknya juga emakku juga belum gede-gede amat lah gitu. Oke. Oleh Mas Gordon Imore yang seorang ahli kimia. Terus ada Bang Robert Noyce, seorang fisikawan, dan Lai Arthur. Lai. Mana Lai? Akan kubantunya Lai. Terus seorang investor dan pemodal. Widih, banyak duit nih, Pak. Bolehlah modalin channel kita. Penamaan Intel sendiri itu merupakan singkatan dari Integrated Electronic. Tapi di zaman itu, nama Intel tuh udah dipakai sama franchise hotel Intelco. Maka dari itu, bre, perusahaan perlu ngebeli hak cipta nama buat pakai nama Intel gitu. Fun fact lainnya, di awal perjalanan perusahaan Intel, mereka tuh nggak langsung jualan prosesor, bre. Jualan martabak aja. Canda ya. Walau jualan RAM, bre. Tapi bukan DRAM, melainkan SRAM alias Static RAM Intel 3101. Ya mungkin buat teman-teman yang punya nama branding, siapa tahu ntar dibeli sama perusahaan yang bakal gede di tahun 2250 gitu kan, kita nggak tahu gitu. Goblok! Dan seperti yang kita tahu bre, sampai sekarang pasar prosesor khususnya prosesor desktop tuh masih dikuasai oleh duo Playboy Intel dan AMD. Duopoli ya, bukan duo Playboy ya. Duopoli bro, bukan duo Playboy ya kan. Tapi yang pertama bikin prosesor tuh Intel bre, tepatnya pada tahun 1971. Widih, ternyata sumuran ya sama emak gua nih. Dan prosesor pertama Intel adalah Intel 4004 yang merupakan prosesor 4 bit pertama produksi massal bre. Tapi ini bukan prosesor desktop ya, melainkan mikroprosesor buat kalkulator. Kira-kira brand kalkulator apa nih ya yang pakai mikroprosesornya Intel 404 ini? Apakah kalkulator Casio yang sering Mamang Kutang pakai buat ngajarin hitung-hitungan ke brand-brand monitor Indonesia? Badut deh. BTW, lihat dah clock speednya, nggak nyampe 1 MHz. Imut pisan, Selang 1 tahun bre, ada Intel 8008. Ini merupakan prosesor 8 bit, tapi belum ada peningkatan yang berarti dari Intel 4004. Intel sekarang juga gitu sih, 13 ke 14. Bercanda bre. Lihat aja clock speednya, masih balita juga, nggak sampai 1 MHz bre. Baru dah di 1974 lahirlah Intel 8080 dengan clock speed up to 2 MHz yang dipakai di Altair 8800. Sebuah personal komputer pertama di dunia, cukup laris manis tuh. Kira-kira kantor di Dukcapil di Indonesia tahun 1972 udah pakai komputer ini belum ya? Waduh. Indonesia udah pakai komputer tahun itu ya? Keren juga. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 1978, Intel 8086 yang udah 16 bit lahir bre. Prosesor ini tuh sangat istimewa karena menjadi awal kesuksesan Intel dengan prosesor X86-nya bre. Saking spesialnya nih, pada tahun 2018 kemarin, Intel tuh merilis Core i7 8086K sebagai bentuk perayaan 40 tahun Intel 8086 bre. Apakah dari kalian ada yang masih pakai Intel generasi ke-8 alias Kavile? Kalian upgrade lah langsung. Maju 4 tahun lagi nih ya, lahir Intel 286 yang merupakan facelift dari Intel 8086. Udah kayak mobil pak, ada versi faceliftnya gitu kan. Yang terkenal dari Intel 286 adalah prosesor ini dipakai oleh IBM PCAT, salah satu produk PC paling laris dari IBM pada saat itu bre. Yang punya harga itu sekitar 270 jutaan. Kalau pakai kurs saat ini mahal juga ya, bisa dapat mobil tuh ya. Saking larisnya bre, banyak brand US di sana yang ngekloning
alias ngejiplak IBM PC AT ini. Untung aja di tahun segitu tuh Cina belum join grup. Kalau udah kelar tuh IBM ya kan, banyak tuh PC ya kan. Cina waktu itu udah maju ya? Kayaknya belum sih. Lanjut ke tahun 1985 nih ya. Intel 386 meluncur. Di sini prosesor Intel makin kenceng aja, bre. Jumlah transistornya aja udah 100 kali lipat dari 404 yang tadi tuh. Terus Intel 386 ini juga merupakan prosesor 32 bit pertama Intel dengan clock speed yang udah tembus 16 MHz ya. Prosesor ini juga menjadi awal kejayaan compact di dunia PC, bre. Mereka jadi brand PC pertama yang pakai Intel 386 di produk Dex Pro 386-nya. Kesuksesan produk ini juga udah mulai menggoyang market share IBM di masa itu karena punya harga yang lebih murah ya kan. Inilah pentingnya kompetisi di sebuah bisnis, bre. Biar nggak ada monopoli ya kan. Kayak AMD sama Intel gitu. Kayak ya udahlah, lupain aja. Coba aja sekarang ya kan, saingan PLN ada jualan listrik di Indonesia gitu kan. Pasti kan harga listrik bisa lebih murah lagi, biar gak dimarahin emak pas mau rakit PC gitu kan. Perkembangan teknologi dari dulu emang udah meletup lah, bre. Lihat aja nih, selang 4 tahun kemudian, tepatnya 1989, Intel 486 lahir. Jumlah transistornya udah tembus 1 juta unit. Padahal nih di Intel 386 tuh masih di bawah 300.000 unit. Ada trivia menarik nih di Intel 486 ini. Saat itu ada pesaing Intel selain AMD, yaitu Shirik. Dari namanya udah jelek ya kan, Shirik gitu kan. Shirik ini tuh ngekloning si Intel 486 dengan nama Shirik CX486DX. Dari namanya susah diapal ya kan, pantas aja nggak sampai sekarang tuh awetnya. Intel dan Shirik saling menggugat nih ya. Si Intel ngajuin pelanggaran paten ya kan, sedangkan si Shirik ngajuin klaim anti monopoli. Emang ada aja nih si Shirik ya kan. Ternyata yang menang tuh si Shirik ya dengan anti monopolinya. Mantep pula ya kan jaksa di sana gitu. Bisa memihak yang lebih kecil gitu. Kalau di sini goblok. Ya kayak contoh kasus ada nenek-nenek ngambil 7 buah kayu jati di penjara setahun, bre. Fuck kata gue teh. Tapi bukan di sini ya, di Wakanda. Okay. Kembali lagi ke pembahasan kilas balik prosesor Intelnya ya. Di tahun 1993 Intel Pentium series lahir, bre. Prosesor yang fenomenal dalam sejarah teknologi karena memang mampu mempertahankan eksistensinya sampai tahun 2023. 30 tahun dilewati Pentium series, bre. Bayangin aja, dari tahun 1993 Pentium pertama yaitu Intel 586 clock speednya cuma 60 MHz. Sedangkan Pentium terakhir prosesor desktop yaitu Pentium Gold G6605 punya clock speed up to 4300 MHz. Berapa kali lipat ya? Hitung sendiri aja. Selama masa jaya Pentium ya, Intel juga ngerilis beberapa varian dari Pentium. Contohnya ada Intel Celeron yang rilis pada tahun 1998. Terus penamaan Celeron sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu celer yang artinya dari bahasa Latin yaitu celer ya kan, yang artinya cepet, katanya sih gitu ya kan. Agak kepedean nih si Intel gitu kan. Padahal kan kita sama-sama tahu ya, Intel Celeron ini adalah prosesor low end ya kan. Alasan Intel Celeron dirilis aja karena market share-nya Intel di pasar low end tuh mulai tergerus sama AMD dan Shirik gitu kan. Makanya Intel ngeluarin Celeron. Jangan kepedean kalian yang pakai Celeron, padahal nggak cepet. Yang ada mau banting gitu kan. Dan di tahun yang sama Intel juga ngerilis Intel Xeon, bre. Ini yang saya suka ya kan. Prosesor non-consumer khusus workstation atau server, bre. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak sedikit pengguna PC desktop rumahan yang pakai Intel Xeon karena punya core yang lebih banyak. Dan aku pribadi pernah ngerakit PC pakai Xeon ya, yaitu Xeon E31220V2 3 tahun yang lalu lah. Murah tuh prosesor sekarang. Menurutku Intel Xeon ini adalah prosesor server yang baik hati, bre. Karena nggak perlu motherboard khusus layaknya Threadripper di AMD. Dan menurutku lagi, Intel Xeon yang memang nggak punya iGPU merupakan cikal bakal prosesor F di masa depan. Ini ya menurutku pribadi aja sih ya. Ya respect lah ya buat Intel Xeon. Berkatmu Intel punya prosesor murah dengan akhiran F. Selain Intel Xeon yang lebih ramah kantong, Intel juga punya Intel Itanium yang emang ditunjukkan buat pasar high-end server. Ini jujur aku baru tahu, bre. Aku taunya cuma Intel Xeon doang. Dari 1998 dunia harus menunggu selama 8 tahun buat kehadiran inovasi dari Intel yang akhirnya melahirkan prosesor multi-core pertama mereka yaitu Intel Pentium Dual Core di tahun 2006. Ini dual core, bre. Lalu dilanjutkan Intel Core 2 series pada tahun 2007. Ini aku sering banget ngerakit pakai Intel Core 2 series, bre. SKU-nya tuh mulai dari Core 2 Duo. Siapa yang masih pakai nih? Yang melegendra sampai sekarang tuh ya. Terus ada Intel Core 2 Quad yang merupakan prosesor pertama yang aku pakai buat video rakit PC episode pertama tuh ya di channel ini juga sih ya. Terus ada Intel Core 2 Extreme, prosesor high-end di masanya gitu ya. Penjualannya tuh berkat Core 2 series ini, Intel tuh bener-bener nyayur abis, pak. Berdasarkan
laporan Reuters, Intel tuh menguasai hampir 80% market share di pasar Amerika pada kuartal pertama di tahun 2007, bre. Di sisi lain ya, AMD tuh cuma bisa ngomong, rugi dong. Gimana? Rugi dong, gitu kan. Dan gemburan Intel tuh nggak selesai sampai di situ ternyata, bre. Setahun kemudian tuh mereka tuh melakukan refreshment terhadap Intel Core 2 series mereka menjadi Intel Core series yang terdiri dari Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 dan Intel Core i9 menyusul di generasi ke-7 sih, bre ya. Sejak 2008 sampai 2024 ini, Intel tuh udah melahirkan 14 generasi Core seriesnya. Dari semua itu, mana nih yang paling berkesan buat kalian dan coba ceritakan alasannya? Ya kalau aku pribadi, series paling berkesan dari Intel Core tuh sebenarnya ada banyak ya. Ini aku jabarin ya sedikit aja gitu loh. Sebenarnya Intel generasi ketiga itu bagus banget, Pak. Masih relevan di tahun ini untuk kaum kerehore gitu kan. Punya 4 core 4 thread ya kan. Itu bisa dipakai buat live streaming asalkan VGA-nya ya minimal punya encoder lah ya kan. Itu generasi ketiga. Terus yang selanjutnya itu generasi ke-10 ya kan. Soalnya abis generasi ketiga kayak ke-4, 5, 6, 7, 5 nggak ada, sorry ya. 4, 6, 7, 8, 9 tuh kayak Intel tuh masih kayak aduh, tidak ada yang bisa menyenggol saya gitu kan. Jadi menurut aku yang paling berkesan itu adalah Intel generasi ketiga sama generasi ke-10 ke atas gitu. Dan buat menutup video ini, bre, sampailah kita di generasi paling baru prosesor Intel yang saat ini baru rilis di platform mobile atau laptop, yaitu Intel Core Ultra series alias Meteor Lake yang digadang-gadang bisa menjawab soal konsumsi daya laptop Windows yang terkenal boros dengan konsep SoC Tile. Klaim dari Intel nih, penggunaan konsep SoC Tile ini berhasil mengurangi konsumsi daya hingga 25% dari generasi sebelumnya, yaitu Rocket Lake. Tapi aku pribadi paling penasaran sama iGPU barunya mereka yang udah pakai Intel Arc. Soalnya Intel Iris Xe kan di beberapa pengetesan kita udah lumayan kenceng, terutama buat produktivitas. Bakal gimana nih Intel Arc di Intel Core Ultra nanti? Apakah bakal mengebantai Radeon grafiknya AMD? Kita tunggu saja pastinya kan. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Apa nih ya prosesor berkesan menurut kalian dari si prosesor Intel ini, bre? Kalau tadi kan aku udah ngomong ya prosesor Intel Core yang generasi ketiga dan generasi ke-12 ya kan, di atas generasi 10 lah. Tuh Intel mulai tobat tuh gara-gara AMD ngerilis Ryzen gitu kan. Kalau AMD ngerilis Ryzen, aku yakin ya kan Intel pasti ngebadut ya kan. Itu core-nya kagak dinaikin tuh. Core i5 dari dulu 6 core 6 thread ya kan. Core i3 dual core 4 thread. Gitu-gitu aja terus ya kan. Sampai akhirnya AMD memecahkan monopoli pasar Intel pastinya kan. Yaudahlah, daripada aku marah-marah gara-gara kebadutan Intel. Jadi yaudah, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek. Dan kalau misalkan kalian suka konten kilas balik, kira-kira kilas balik apa lagi nih yang bakal kita bahas ya kan. Oke? Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.